Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah transfer pertanian dan alat berat. Hari ini kita akan membahas tentang dozer, ya. Nah, jadi dozer itu merupakan traktor, ya, yang dipasangkan di depannya itu berupa blade, ya. Bagian itu seperti apa ya, ya, yang berfungsi untuk mendorong atau memotong material yang ada di depannya. Jadi namanya blade, ya. Ya. Jadi digunakan untuk mendorong material, ya, apakah itu tanah, pasir, kerikil, ya, untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Jadi jenis pekerjaan yang biasa menggunakan dozer atau bulldozer adalah yang pertama mengupas topsoil dan membersihkan lahan dari pepohonan. Yang kedua, pembukaan jalan baru. Jadi kalau membuka jalan baru itu tentu lapisan topsoil itu harus kita singkirkan, ya. Karena untuk membuat tanah itu, ya, membuat jalan itu kita harus mendapatkan lapisan tanah yang keras, ya. Kalau topsoil itu kan ya bagian yang tumbuh, ya, pada tanah, ya. Itu untuk apa? Untuk media tanam tumbuh-tumbuhan, artinya itu topsoil itu untuk pertanian sangat dibutuhkan. Tapi kalau untuk konstruksi seperti jalan, ya, itu harus disingkirkan. Jadi penyingkiran atau pengupasan topsoil itu bisa menggunakan dozer, ya, atau disebut juga dengan bulldozer. Yang ketiga, memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter. Yang keempat, membantu mengisi material pada scraper. Nanti scraper akan kita bahas, ya, selanjutnya. Kemudian yang kelima, menyebarkan material. Yang keenam, mengisi kembali saluran. Yang ketujuh, membersihkan quarry, atau quarry itu adalah lokasi pertambangan. Ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh bulldozer, ya, atau bulldozer. Ya, nah, bagian depan dari bulldozer itu kan, atau dozer tadi dipasang blade, ya, yang fungsinya itu untuk menggusur, ya, dan memotong dan menggusur tanah. Nah, blade ini, ya, ada beberapa jenis. Ini adalah jenis slack blade atau S-blade. Kodenya itu S-blade, S-blade atau slack blade. Biasanya digunakan untuk pekerjaan pengupasan dan penimbunan tanah. Dapat bekerja pada tanah keras. Jadi kalau dipasangkan pada banyak vehicle-nya, ya, pada kendaraannya itu, jadi bentuknya seperti ini, ya. Di dozernya, ya, yang bagian depannya itu diletakkan blade-nya, ya. Ini bentuk S-blade. Kemudian ada bentuk angel blade, ya, atau A-blade atau A-blade, ya. Biasanya digunakan untuk menyingkirkan material ke sisinya. Karena dia bentuk sudut, jadi pada saat dia digeser material itu akan diarahkan ke bagian sisi. Ya. Nah, mempunyai lebar lebih besar dari S-blade, ya,
besar 0,3 sampai 0,6 meter. Itu blade. Nah, kemudian ada lagi universal blade ya, atau U-blade, mempunyai kemampuan untuk mengangkut material dalam jumlah besar pada jarak tempuh yang relatif jauh. Material yang ditangani adalah material yang ringan sampai seperti tanah lepas. Ya, jadi karena dia menggusur tanah-tanah yang bekas galian, ya, tanah ringan, maka dia bisa menggusur tanah itu dalam jarak yang lebih jauh. Ya. Ini U-blade. Ya. Kemudian cushion blade atau C-blade. Umumnya dipasang pada traktor yang besar yang digunakan untuk mendorong scraper. Ukuran blade ini lebih pendek daripada S-blade. Ini jenis-jenis dari dozer ya, berdasarkan blade yang dipasangkan padanya. Ya, jadi ada beberapa macam tadi. Ada S-blade, A-blade, O-blade, dan C. Ya. Blade sendiri ya, pada bulldozer itu ya memiliki berat ya dan dimensi. Untuk ukuran mesin 60 sampai 70 HP. Itu berat mesinnya itu 5 sampai 8 ton. Panjang blade-nya ya. Panjang blade-nya itu 3 meter. Kemudian tinggi blade-nya itu 0,8 meter. Jadi kalau semakin besar ya ukuran mesinnya atau semakin besar tenaga ya mesin tersebut, ukuran blade-nya juga akan semakin besar. Ya, jadi kalau dia setiap naik 0,5 meter, maka tinggi blade ya setiap panjang blade naik 0,5 meter, ya lebar blade naik 0,2 meter. Ya. Ya. Kemudian gerakan blade. Jadi blade yang dipasangkan pada mesin ya, itu bisa digerakkan dengan sistem hidrolik. Nah, gerakannya itu ada tiga. Yang pertama dia bergerak ya membentuk sudut. Ya. Sudut gerakannya itu ya satu sisinya itu ya ke depan dan ke belakang ya. Itu namanya angel. Ya. Dia bergerak atau membentuk sudut pada arah vertikal ya. Itu angel tilt ya, angel tilt ya. Yang dia secara vertikal gitu. Jadi secara horizontal ya seperti ini ya, dia bergerak ya. Kemudian secara vertikal ya bergerak. Itu namanya tilt ya. Kemudian satu lagi ada pitch ya. Pitch itu bagian atasnya ya. Bagian atas blade itu dia bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi ada angel yang membentuk sudut secara horizontal ya, kemudian membentuk sudut secara vertikal ya, itu tilt ya. Kemudian bisa membentuk
ke sudut ya, ke arah depan dan belakang. Itu angel pitch blade. Itu bisa diatur ya dengan pengaturan ya handle yang ada di bagian sini. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi ada dozer ya, jenis-jenis blade-nya ya, ukuran besar tenaganya ya, bagaimana pergerakan blade-nya ya. Selanjutnya adalah produktivitas dozer ya, kita akan hitung ya, nanti bagaimana produktivitas dari dozer. Produktivitas dozer sangat tergantung pada ukuran blade, ukuran traktor, dan jarak tempuh. Karena tadi fungsi dari dozer itu adalah menggusur ya, material, maka ya, produktivitas kerjanya itu tergantung sama berapa besar blade-nya. Karena bagian blade lah yang kerja ya, untuk menggusur dan memotong dan menggusur material. Ya. Kemudian ukuran traktornya ya. Kemampuan tenaganya ya, kemudian dan jarak tempuh ya, tempuh pemindahan materialnya. Perhitungan produktivitas pertama yang dipindahkan dalam satu siklus dan jumlah siklus dalam 1 jam pengoperasian. Jadi satu siklus dari pemindahan dozer ya, dan berapa siklus ya yang bisa dilakukan jam pengoperasian. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ini digambarkan sketsanya ya, dan seperti ini. Nah, kita bisa menghitung kapasitas blade. Jadi kalau kita lihat ya, bagian seperti segitiga di depan blade itu ya, itu adalah asumsi ya dari bentuk material yang digusur oleh bulldozer ini menggunakan blade ya. Nah, untuk menghitung berapa material yang tergusur itu ya, itu bisa menggunakan persamaan ya, PL sama dengan WHL per 2. PL itu kapasitas gusuran satu blade tadi ya. W itu adalah lebar materialnya ya, atau panjang material yang bisa digusurnya ya, ke arah depan. Nah, panjang dari material yang tergusur tadi itu ya di antara 1,5 sampai 1,67 dari tinggi blade. Jadi kalau tinggi blade itu 1 meter, berarti W-nya itu ya, panjang material yang tergusur itu ya, itu 1,5 sampai 1,67 meter. Nah, kemudian H itu adalah tinggi blade dan L itu adalah lebar blade.
itu adalah, atau theta, alfa, sedangkan alfa itu adalah sudut materialnya, ya. Sudut yang dibentuk oleh material. Jadi seperti diasumsikan dia seperti membentuk sudut, membentuk bidang segitiga. Jadi ada sudutnya, ya. Alfa itu adalah sudut material. Nah, sudutnya itu berkisar antara 30 sampai 33 derajat. Jadi kalau kita mau menghitung berapa kapasitas blade untuk mendorong material, ya, kita menggunakan bersama ini PL sama dengan WHL per 2. WHL per 2. Jadi W itu bukan berat, ya. W itu adalah tadi, ya, panjang material yang diusung oleh blade. Nah, di sini ada tabel perkiraan kapasitas blade. Nah, ini ada ukuran-ukuran, ya, blade-nya. Nah, itu di sebelah itu ada jenis-jenis blade-nya, ya. Ada H-blade, S-blade, dan U-blade. Misalkan untuk H-blade, ya, menggunakan dozer tipe D6H, di mana ukuran H-blade itu, ya, lebarnya 3,16 meter dan tingginya 1,033 meter. Kapasitas H-blade ini untuk menggusur material itu, ya, sebesar 3,18 meter kubik tanah lepas atau 3,18 LCM, ya. Nah, begitu seterusnya, ya. Nah, itu perkiraan kapasitas. Selanjutnya adalah waktu siklus, ya. Waktu siklus. Nah, pada saat dozer, ya, atau bulldozer itu bergerak, ya, gerakan pertamanya itu kan dia baru menggusur, ya, atau menempatkan tanah di bagian blade-nya itu, tapi belum pada posisi kapasitas yang optimum, ya. Jadi masih dalam proses pengumpulan atau pengerukan. Nah, dia sampai dia membentuk segitiga tadi seperti sketsa yang di awal tadi, ya. Itu, ya, pada jarak tempuh 40 sampai 50 feet atau 13 sampai 17 meter. Ya, baru dia terisi seperti itu. Ya. Nah, waktu angkut dan kembali bulldozer dapat ditentukan dari jarak dibagi kecepatan untuk setiap variabel. Jadi kan kalau bulldozer itu, ya, mau memindahkan tanah, ya, sampai ke titik, ya, pemindahannya yang sudah ditentukan, berapa lama, ya, dia bergerak sampai ke titik tersebut, ya. Nah, tentu pada saat dia beroperasi dia, ya, memiliki kecepatan kerja, ya, kecepatan operasi. Maka waktu tempuh, ya, waktu tempuh bulldozer itu bergerak dari satu titik ke titik, bisa dihitung dengan kesamaan, ya, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan jarak sudah diketahui, ya. Kemudian kecepatan bisa dihitung. Nah, perhitungan waktu siklus ditentukan juga oleh suatu waktu yang konsisten atau freestyle, ya.
disingkat FT, yang merupakan waktu yang dibutuhkan bulldozer untuk mempercepat dan memperlambat laju kendaraan. Jadi pada saat dia beroperasi, tentunya pada kondisi tanah yang kurang baik, ya, itu kecepatan itu tidak konstan, ya, bisa dia menjadi lambat atau pada saat yang dapatkan rasanya baju itu kencang. Jadi ada yang namanya fixed time, ya. Nah, biasanya fixed time ini, ya, itu berkisar antara 0,1 sampai 0,15 menit. Ya. Nah, sehingga satu siklus dari gerakan bulldozer untuk memindahkan material itu bisa dihitung, ya. CT, ya, siklus time sama dengan fixed time ditambah dengan hauling time ditambah dengan return time, ya. Jadi waktu angkut ditambah waktu kembali ditambah dengan waktu fixed time tadi, ya, bukan dengan cepat atau lambat bagi kendaraan. CT sama dengan NT tambah HT tambah NT, yaitu satu siklus, ya, pemindahan material yang dilakukan oleh bulldozer atau dozer. Kemudian produktivitas dari bulldozer itu bisa kita hitung dengan persamaan produktivitas sama dengan kapasitas blade, ya, PL dikali dengan 60 per CT dikali dengan efisiensi. CT itu kan tadi, ya, CT itu adalah siklus time, ya, dia dalam menit, ya, supaya dia dalam jam dikali dengan 60, PL kali 60 per CT dikali dengan efisiensi, ya, dan itu adalah waktu, ya, kerja efektif dari bulldozer tadi dalam 1 jam. Oke. Contoh, ya. Hitunglah produktivitas bulldozer yang digunakan untuk memindahkan pasir kering sejauh 50 meter dengan menggunakan S-blade yang berdimensi 3,36 meter panjang dan 1,257 meter tinggi. Diperkirakan kecepatan dozer adalah 3,5 km per jam dan kecepatan kembali, ya, itu kecepatan angkut, ya, artinya itu 3,5 km per jam, kemudian kecepatan kembali 4 km per jam. Kenapa? Karena pada saat dia kembali, ya, itu dalam keadaan kosong, maka kecepatannya bisa lebih besar. Dengan waktu tetap FT 0,3 menit. Waktu operasi 50 menit, artinya waktu efektif traktor ini, dozer ini beroperasi dalam 1 jam itu 50 menit, ya. Nah, dari data ini kita bisa menghitung berapa produktivitas dari bulldozer. Kita menggunakan persamaan yang ada di atas. Ini kita jawab, ya. Jadi untuk menghitung berapa volume, ya, atau berapa kapasitas blade, ya, untuk menggusur tanah, kita menggunakan persamaan PL sama dengan WHL per 2. Oke. Nah, ini karena dia berbentuk, ya, asumsi tadi berbentuk segitiga, ya, jadi persamaannya menjadi WHL per 2. Nah, W tadi adalah panjang dari material yang digusur.
ya. Nah, V itu ya di sini 1,5 sampai 1,67 dari H. Nah, hanya berapa? Hanya itu tingginya itu 1,257 meter. Ya. Nah, jadi kita ambil angka 1,5 ya. Tadi kan ini 1,5 sampai 1,5 sampai 1,67 ya. Jadi kita boleh ambil angka di antara itu ya. Boleh di tengah ya, juga bisa, yang penting dia di antara itu. Kalau misalkan ini saya ambil angka yang paling kecil lah, 1,5. Jadi 1,5 kali tinggi blade 1,257 meter ya, dikali dengan H-nya itu adalah tinggi blade 1,257 meter dikali dengan 3,36. Lebar blade kan 3,36 meter. Jadi ya hasilnya dibagi dengan 2. Kalau kita hitung menjadi hasilnya menjadi 3,98 ya. LCM ya. LCM itu tandanya bahwa tanah itu adalah tanah lepas ya. Tanah lepas terus material 3,98 plus kubik meter ya. Jadi meter kubik tanah lepas 3,98. Nah, sudah kita ketahui berapa kapasitas dari blade-nya ya, kita bisa menghitung berapa waktu angkut dan waktu kembali. Nah, waktu angkut ya, AT ya, itu ya tadi kan apa, persamaannya adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Jarak tempuh itu tadi ya, di sini soal ini 50 meter ya. Jarak tempuhnya 50 meter. Kemudian kecepatan angkut ya, kecepatan angkutnya atau kecepatan membawa materialnya itu sebesar 3,5 km per jam ya. Nah, jadi kita bisa menghitung berapa waktunya ya. Jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, karena kita mau satuannya itu waktu itu dalam menit ya, maka harus kita konversi. Cara mengkonversinya bagaimana? 3,5 km per jam. Kalau dia mau ke dalam menit berarti dikali dengan 60 ya kan? Ya. Kali dengan 60. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya masih dalam satuan meter. Supaya dia kilometer dibagi dengan 1000 ya. Jadi 50 ya meter ya. Jadi tadi ya saya ulangi ya. Kalau dia kita rubah menjadi, ini kan 50 meter per 3,5 km per jam ya kan, 3,5 km per jam. Nah, karena dia per jam, mau kita rubah menjadi per menit dikali dengan 60 kan gitu. Jadi 50 kali 60. Nah, jadi sudah dapat yang di atas itu satuannya 50 meter, 60 itu satuannya menit. Nah, yang bawah 3,5 km per menit ya. 3,5 bukan 3,5 km ya, 3,5 kilometer ya, per menit. Kemudian karena dia masih dalam satuan kilometer, maka dia satuan meter dikali dengan 1000 ya, dengan 1000. Jadi dapatlah nanti
perkaliannya menjadi 60 kali 50 per 1000 kali 3,5. Itu untuk HT. Nah, untuk RT, ya, tadi kan kecepatannya 4 km per jam. Dengan cara yang sama, ya, kita hitung 60 kali 50 per 1000 kali 4, ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kalau kita hitung hasilnya menjadi 1,61 menit. 1,61 menit. Nah, satu siklus, ya, itu adalah, ya, FT ditambah dengan HT ditambah dengan FT. Ya. Nah, HT dan FT-nya sudah dapat. Tinggal FT-nya berapa? FT itu di sini berapa? Diambil 0,3 menit, ya. 0,3. Ini 0,1. FT itu 0,1 sampai 0,15 menit. Berarti ini salah, ya. Nggak boleh 0,3, ya. Ini 0,1 misalkan, ya. Ya, 0,1 dengan 0,3 di luar, ya, 0,1 berarti 1,71, ya, ya. 0,1 tambah 1,61 sampai dengan 1. Selanjutnya, ya, produktivitasnya. Bagaimana menghitung produktivitas? Produktivitas sama dengan PL dikali 60 per CC tambah kali dengan efisiensi. Ya. PL itu adalah kapasitas bakat, ya, kapasitas blade. Kapasitas blade itu 3,98. Oke, LCM. Kita masukkan 3,98, kemudian kali 60 per CT. CT-nya tadi 1,71, ya. Oke, 1,71. Jadi kalau kita hitung menjadi berapa? Berapa? 116,38, Pak. 116,38.
Jadi produktivitas bulldozer ini ya, menjadi 119,38 meter kubik tanah lepas per jam, ya, per jam. Jadi tinggal kita lihat ya berapa jam dia beroperasi, kemudian berapa banyak material, berapa banyak volume material yang akan dia pindahkan, sehingga kita bisa nanti menentukan berapa jumlah dozer yang kita butuhkan. Ya. Ya. Oke, sampai sini bisa diikuti. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, yang FT tadi, Pak, yang menurut contoh soal tadi kan, Pak, 0,3, Pak. Jadi kenapa tadi kok bisa berubah jadi 0,1, Pak? Ya. FT itu kan fixed time, waktu untuk ini dibutuhkan untuk menurunkan dan menaikkan kecepatan. Ya mungkin dipengaruhi oleh kondisi jalan, maka itu dipertimbangkan. Nah, baik besarnya FT fixed time itu, ya itu berdasarkan mungkin berdasarkan berapa kali percobaan didapatlah kisarannya. Ya. Nah, sebenarnya dia berkisar antara 0,1 sampai 0,15 menit. Ya. Ini bisa dilihat ya. Yang paling bawah. Iya, Pak. Nah, jadi ya itu salah ya, bukan 0,3, dia nggak boleh di atas itu ya, dia harus di antaranya ya. Jadi salah pengambilan angka, jadi kita rubah menjadi 0,1 gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya bisa diikuti ya sampai di sini. Masih Bisa, ada Pak. Merasakan rasa cinta, cinta yang memberi setiap cara. Nah, kemudian ada cara lain untuk menghitung produktivitas dozer. Caranya adalah dengan menggunakan kurva. Kurva ini diambil dari produknya Caterpillar. Ya. Mereka sudah melakukan percobaan terhadap dozer dan menghasilkan kurva atau grafik dari produktivitas dozer ini untuk setiap jenis dozer, kemudian setiap kecepatan dan setiap jarak tempuhnya. Ya. Nah, itu nanti ada grafik yang sudah dibuat dan kita bisa menghitung produktivitas dozer berdasarkan grafik itu. Nah, produktivitas pada kurva merupakan produktivitas ideal yang didasarkan atas jenis blade dan jarak pemindah. Untuk mencari produktivitas benarnya dari sebuah bulldozer, produktivitas ideal yang didapat dari kurva dikalikan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tadi. Jadi ada faktor koreksi, ya. Jadi di kurva itu adalah nilai yang ideal, ya. Ideal. Nah, untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya kita harus pertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhinya, ya. Kalau kita gabung menjadi faktor koreksi.
kondisi pada kurva, ya, kondisi pada kurva itu adalah kondisi ideal, ya, di mana efisiensi kerja 60 menit. Jadi bulldozer itu bekerja 100%, ya. Jadi selama 60 menit dia bekerja terus, ya, kerja tanpa berhenti, ya. Kemudian fixed time, ya, fixed time-nya itu 0,05 menit. Padahal tadi fixed time itu 0,1 sampai 0,15. Ya, fixed time-nya 0,05 menit. Ini kondisi ideal. Kemudian berat tanahnya, ya, itu yang digusur itu memiliki berat jenis, ya, tanahnya itu 2.300 pound per yang kubik, ya, dengan faktor pemuatan 0,76. Jadi ini kondisi ideal, ya, pada bulldozer yang ada pada grafik, ya, yang sudah dibuat oleh Caterpillar. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ya. Ini kurva produktivitas maksimum dozer. Ya, itu ada grafik, ya, yang menurut A, B, C, D, E, F itu untuk setiap jenis bulldozer, ya. Kalau kita lihat keterangannya, ya, itu adalah jenis-jenis bulldozer yang digunakan pada grafik ini. Kemudian untuk sumbu X-nya itu jarak tempuh, ya, jarak tempuh dozer rata-rata. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah produktivitasnya, ya, berapa loose kubik meter atau berapa meter kubik tanah lepas per jam, atau loose kubik yard, berapa yard kubik tanah lepas per jam, ya. Nah, kemudian ini juga, ya, sama, ini untuk jenisnya yang lain, ya. Yang lain, ini grafiknya. Selanjutnya ini faktor koreksi, ya. Jadi tadi karena dia bekerja di grafik ini dia 100%, ya. Tapi dalam kondisi aktualnya dia nggak mungkin 100%. Jadi ada faktor-faktor koreksi. Nah, di sini jika operator bekerja dengan baik, maka kalau dia menggunakan roda crawler, ya, 1 faktor koreksinya, kalau dia roll badan 1, ya, begitu seterusnya, ya. Ada faktor operator, ada faktor jenis material yang digusur, ada faktor cara atau metode penggusuran, ya. Kalau misalkan pada saat penggusuran itu cuaca kurang bagus, dia mengganggu pandangan, nah, itu juga ada nilai, ya, koreksinya. Kemudian untuk kelandaian, ya, atau lintasan yang memiliki kemiringan, ya, atau slope, maka, ya, ada juga nilai dari koreksi atau faktor koreksinya, ya. Nah, ini, ya, jadi nilai yang kita dapat pada produktivitas menggunakan tabel ini, ya, pada grafik ini, ya, itu dikalikan dengan faktor koreksi, ya, rumus ini, ya, dikalikan dengan faktor koreksi ini faktor koreksi. Contoh, ya, hitunglah produktivitas traktor di 7G beroda crawler dengan blade jenisnya U-blade, ya, yang mengangkut pasir dan kerikil kering dengan berat 2.900 pound per yard kubik. Pada jarak tempuh 90 meter menurun, ya, menurun 10%. Diasumsikan pekerjaan operator adalah sedang dengan efisiensi kerja 50 menit per jam.
coba menggunakan grafik. Ya. Jadi traktornya menggunakan produk roller jenisnya D7G. Ya. Ya. Nah, sini. Ya. Nampak ya grafiknya di sini kita ambil yang F-nya itu ada tanda merah. Kelihatan kan ada merah yang saya buat bulat ya. F ya, atau dia kurva yang paling bawah. Ya. Nah, itu baru dari soal tadi jarak tempuhnya adalah 90 meter. Kita lihat sumber X itu adalah jarak tempuh. Tempuhnya 90 meter. Nah, itu ada garis ya, saya bikin garis merah putus-putus ke atas menyentuh grafik F ya, karena F tadi itu D7G ya dengan blade-nya U blade. Yang kemudian ya, kita tarik ya ke arah sumbu Y ya. So ya sumbu Y menyentuh ya nilai produktivitas maksimum belajar. Jadi kalau kita lihat ya, dia berada pada angka 200. Jadi produktivitas maksimum dozer ini ya di 7G crawler dengan blade-nya jenis U blade ya, pada jarak tempuh 90 meter, produktivitas maksimumnya itu 200 meter kubik tanah lepas per jam. Oke. Nah, ini dalam kondisi ideal. Ya. Oke, kita simpan nilainya 200 ya, meter kubik tanah lepas per jam. Ya. Nah. Ya. Ini ya. Yang di atas itu. Ya, jadi dari mana dapatnya 200? Ya, itu tadi dari grafik. Kemudian kita lihat dari faktor koreksi. Faktor koreksi itu tadi dari operatornya. Operatornya itu ya bekerja kondisi sedang. Ya, kalau kondisi sedang maka nilai faktor koreksinya itu 0,75 ya untuk roda crawler. Ya, iya dapatnya 0,75. Dan selanjutnya untuk efisiensi kerja tadi kan dia bekerja 50 menit per jam ya, dari soal 50 menit per jam, jadi efisiensinya 50 per 60 dikali dengan 100, hasilnya itu 83% atau 0,83. Kemudian material kering ya. Material kering ini dia termasuk ke dalam material yang sulit untuk didorong ya. Ya. Jadi dia nilai faktor koreksinya 0,8. Selanjutnya untuk faktor koreksi dari berat jenis ya, berat jenis material ya. Nah, kalau di sini kan materialnya kan 2.300 pound per meter kubik ya. Nah, sementara ya, material pada soal ini dia 2.900 pound per meter kubik. Nah, jadi nilai faktor koreksi dari berat jenis material menjadi 2.300 per 2.900. Satuannya sama ya. Jadi sama dengan 0,79.
Selanjutnya ada lagi dari faktor kemiringan, ya. Dia menurun 10%. Nah, kalau dari tabel, ya, berdasarkan slope-nya menurun 10%, maka faktor koreksinya 1,2, 1,2. Oke. Ya, saya akan produktivitas, ya, dari user tadi adalah produktivitas maksimum dari grafik sebesar 200, ya, LCM per jam dikali dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya 0,75 dikali 0,8 dikali 0,83 dikali 0,8 dikali 0,79 dikali 1,2. Jadi kalau kita kalikan hasilnya menjadi 94,42 LCM per jam. Bisa? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya belum paham yang untuk mencari material kering, Pak. Cara lihatnya bagaimana ya, Pak? Ya. Jadi material kering ini, ya, ini kan tidak ada di faktor koreksi, ya, tidak ada di faktor koreksi. Jadi material ini kan tadi yang kering ini kan material yang diangkut itu adalah pasir dan kerikil, ya kan? Nah, dalam kondisi kering. Nah, kalau kondisi ini, kalau kita lihat di faktor koreksinya, ya, dia termasuk ke dalam material yang sulit untuk didorong, ya. Sulit untuk didorong. Jadi dia masuk ke dalam nilai faktor koreksi 0,8, ya, 0,8. Dia bukan tanah lepas, ya, bukan apa namanya, bukan tanah, ya, tanah seperti kita memindahkan tanah dari tanah asal ke tanah, ya, dari tanah asal kita ambil kemudian kita tutup. Dia tanahnya itu, ya, tanah pasir kering kan gitu, ya, pasir, ya, dan kerikil kering, ya. Kalau kita bisa atau pernah melihat bentuk bangunan-bangunan itu, ya, ya, kan ada istilahnya itu kan sertu bilang itu, ya, pasir batu. Jadi ada pasirnya dan ada batu-batuan kecil, ya, di situ. Nah, itu sulit untuk didorong pakai ya. Jadi beda dengan tanah galian, ya. Kalau tanah galian itu termasuk tanah, ya, tanah lepas, ya, yang nilai koreksinya 1,2, ya. Begitu ya, Rifara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi kalau kurvanya udah bisa, ya, grafiknya udah bisa, ya. Sudah, Pak.
produktivitas ini kita pelajari, ya, itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk memilih, ya, agar kita bisa memilih alat apa yang kita gunakan berdasarkan kapasitasnya, ya, dan juga berapa jumlahnya berdasarkan volume pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, ini untuk dozer, ya. Minggu depan kita lanjutkan ya untuk yang untuk dozer atau ya dozer. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Udah cukup, Pak. Oke. Ya, barangkali materinya sudah selesai sampai di sini untuk dozer. Kalau memang ada yang mau tanyakan di luar materi, silakan. Untuk yang ikut magang ada masalah?